Halo semuanya, kembali lagi di channel Hobi Rakit. Masih bersama saya Sudis dan ini adalah review HG1-114 Gundam Aerial. Seperti biasanya sebelumnya saya sudah membuat video unboxing maupun spill-build-nya, jadi jangan lupa untuk menontonnya terlebih dahulu. Dan langsung saja kita bahas kit berikut ini. Untuk proses rakitnya sendiri ini cukup mudah dan cepat juga. Saya hanya membutuhkan waktu kurang dari 3,5 jam saja. Itu sudah termasuk motong parts dari runner, dibersihkan lalu dibuat video spill-build-nya. Dan untuk hasilnya sendiri menurut saya ini cukup solid atau kokoh, tidak ada yang loose atau mudah lepas ketika saya goyang-goyangkan seperti ini. Untuk desainnya sendiri ini keren ya, siluetnya ini juga keren dan detail-detailnya ini juga bagus ya, seperti di bagian kepala ini. Untuk detail-detailnya ini bagus ya, untuk matanya itu sudah parts yang terpisah, jadi bukan foil sticker ya, kayak gitu ya. Untuk bagian yang hijau, terus yang kuning ini juga bagus, terus yang hitam di bagian Vulcan Gun ini juga bagus. Kemudian di bagian dada ini juga detail-detailnya bagus ya. Dan sama seperti Gundam Love Red, ada bagian yang sudah prepaint ya untuk cell unitnya ini, namun cuma ini saja, sedangkan yang bagian ini, terus di kaki dan di bagian backpacknya ini tidak prepaint ya sayangnya. Dan untuk bagian dadanya juga di sini juga disertai dengan alternatifnya ya, namun ini bukan yang prepaint, cuma clear hitam kayak ini saja. Dan untuk warnanya sendiri ini seperti warna Gundam pada umumnya ya, ada warna biru, kuning, merah, dan putih. Terus untuk separasi warnanya sendiri di sini sudah cukup akurat, meskipun masih membutuhkan banyak foil sticker. Untuk foil stickernya kurang lebih seperti ini ya. Dan sebagian besar ini adalah bagian cell unitnya ya, yang kayak gini. Ini cell unit, ini juga, dan semuanya ini tidak saya pasang ya, karena tidak saya pasang pun menurut saya ini sudah bagus. Kemudian untuk kekurangannya seperti simline maupun nakmak di sini masih ada ya. Untuk simline-nya sendiri berada di bagian kaki ini ya. Di sini ada, terus di sini juga ada, dan di bagian beam rifle-nya ini juga ada simline-nya di sini. Kemudian untuk nakmaknya ada di bagian kaki ini ya. Di sini ada bekas nakmaknya, di sini juga ada, di sini juga ada. Kemudian di sini juga ada. Dan ya, itu saja sih yang cukup kelihatan untuk bekas nakmaknya, sedangkan yang lainnya tidak terlalu kelihatan. Ya, meskipun ada pun menurut saya ini sudah cukup samar ya untuk nakmak maupun simenya. Namun kalau mau dihilangkan pun juga bisa, tentu saja butuh ekstra kerja lagi. Dan selanjutnya di sini akan saya bandingkan dengan satu Gundam saja, yaitu Gundam Love Red yang sebelumnya sudah saya buat videonya seperti ini. Oke, untuk perbandingannya kurang lebih seperti ini ya. Sebagian besar hampir mirip ya, kepalanya, terus badannya, terus tangannya maupun kakinya ini menurut saya sudah mirip ya. Terus jika dilihat dari samping kurang lebih seperti ini. Shield dari Gundam Love Red ini terlihat lebih besar jika dibandingkan shield dari Gundam Aerial. Perbandingannya kurang lebih seperti itu saja. Di sini tidak akan saya bandingkan dengan kit yang lain. Dan pembahasan hasil rakit dari Gundam Aerial kurang lebih seperti itu juga. Dan menurut saya ini bagus. Untuk artikulasinya di sini akan saya praktikkan tanpa memegang senjata maupun backpack yang terpasang, dan seperti biasanya akan saya mulai dari bagian kepalanya terlebih dahulu. Kepalanya bisa menunduk seperti ini, kemudian menengadah seperti ini, mengangguk seperti ini, dan maju mundur seperti ini. Kemudian miring seperti ini dan miring seperti ini, serta bisa diputar 360 derajat seperti ini. Kemudian untuk tangannya bisa direntangkan ke samping, terus tarik ke atas sejauh ini ya. Ini sudah mentok untuk tangannya, kayak gini aja. Kemudian di bagian shouldernya ini, untuk bagian shoulder armor ini bisa digerakkan seperti ini. Namun di sini cukup seret. Terus untuk bagian bahu ini, di sini ada join dan di sini juga ada join. Jadi bisa digerakkan seperti ini ya. Nah kayak gitu. Terus seperti ini. Dan juga bisa diputar 360 derajat seperti ini. Kemudian di bagian lengan atas bisa diputar 360 derajat seperti ini. Kemudian sikunya bisa ditekuk seperti ini ya. Di sini hanya ada single joint saja dan cukup bagus ya untuk tekukannya, ini lebih dari 90 derajat. Kemudian di bagian pergelangan tangan ini bisa diputar 360 derajat seperti ini. Nah, kayak gitu. Kemudian di bagian badannya, di antara perut dan dada di sini ada join ya, jadi bisa digerakkan seperti ini, terus miring seperti ini, dan diputar 360 derajat seperti ini.
Ini cukup bagus ya untuk join antara perut dan dadanya. Kemudian di bagian pinggangnya, sebentar. Di bagian pinggangnya ini untuk front skirtnya bisa dibuka seperti ini. Kemudian side skirt juga bisa digerakkan seperti ini, kayak gitu. Sedangkan untuk back skirtnya ini tidak ada. Kemudian untuk kakinya kurang lebih seperti ini ya, joinnya kayak gitu. Terus di bagian paha ini tidak ada potongan, jadi tidak bisa diputar 360 derajat seperti Gundam Love Light yang sebelumnya ya. Terus untuk kakinya bisa digerakkan maju ke depan sejauh ini saja, ini sudah mentok. Bahkan ketika front skirtnya diangkat pun ini sudah mentok ya kayak gini. Terus untuk ke sampingnya, sebentar. Untuk ke sampingnya ini kayaknya sudah mentok juga ya. Oh, seharusnya ini bisa split. Nah, ini bisa split ya untuk Gundam Aerial ini bagus untuk kakinya meskipun pahanya tidak bisa diputar 360 derajat. Kemudian ke belakang ini sayangnya ini sudah mentok ya. Tidak terlalu jauh namun juga cukup bagus untuk ke belakangnya. Kemudian di bagian lututnya ini ada 2 join jadi bisa digerakkan seperti ini. Dan di bagian pergelangan kakinya di sini kurang lebih sama seperti Love Light ya yang sebelumnya. Kayak gini. Terus bagian ankle armor bisa digerakkan seperti ini. Kemudian ini masing-masing baik tumitnya maupun telapak kakinya bisa diputar kayak gini ya. Kayak gitu, terus bisa digerakkan seperti ini. Untuk tumitnya bisa diputar kayak gini. Oke. Untuk artikulasi dari Gundam Aerial kurang lebih seperti itu saja. Untuk bagian kakinya memang tidak sebagus Love Light, namun di sini sudah cukup bagus juga. Dan untuk pembahasan artikulasinya kurang lebih seperti itu saja. Menurut saya ini bagus. Untuk aksesoris dan senjatanya kurang lebih seperti berikut ini. Di sini cukup lengkap dan seperti biasanya akan saya bahas mulai dari sebelah kanan terlebih dahulu. Untuk senjata yang pertama adalah beam rifle, bentuknya kurang lebih seperti ini. Lebih bagus jika dibandingkan dengan bentuk dari beam rifle milik Gundam Love Light yang sebelumnya. Untuk warnanya sendiri di sini hanya ada warna abu-abu seperti ini. Namun menurut saya untuk beam rifle-nya ini sudah bagus dan keren juga. Kemudian yang kedua adalah adapter untuk menyimpan beam rifle-nya. Untuk bentuknya sendiri kurang lebih seperti ini. Cara pasangnya adalah di bagian beam rifle ini ada lubang ya, di sini maupun di sini. Tinggal kita pasang aja seperti ini. Dan kita simpan di bagian backpack dari Gundam Aerial-nya seperti itu. Oke, kemudian yang ketiga adalah escuchon atau beat stave ya. Di sini modenya adalah mode shield seperti ini. Sama seperti beat stave milik Gundam Love Light, di sini juga memiliki gimmick bisa dicopot-copot ya, dan juga memiliki gimmick beat on foam atau beat stave-nya ini dipasang di bagian armornya Gundam Aerial-nya. Dan untuk warnanya sendiri di sini kombinasi warna putih, biru, kuning, dan abu-abu seperti ini ya. Untuk bentuknya sendiri menurut saya ini keren seperti ini. Oke, kemudian yang keempat adalah backpack-nya. Bentuknya sendiri kurang lebih seperti ini. Untuk warnanya sendiri di sini ada warna biru, kuning, abu-abu, clear gelap, dan untuk beam sabernya ini, beam saber handle-nya ini berwarna putih seperti ini. Untuk beam sabernya tentu saja ini bisa dicopot ya. Keduanya ini juga bisa. Dan sayangnya tidak memiliki gimmick apapun ya dari backpack-nya ini. Dan bentuknya ya ini menurut saya juga cukup bagus. Kemudian yang selanjutnya adalah beam effect untuk mode beam bleed ya, kayak gini. Ini lebih nyebar kayak gini ya. Sama seperti beam effect-nya Gundam Love Light yang sebelumnya. Juga seperti ini. Hampir mirip sih. Terus yang terakhir adalah beam saber effect. Di sini ada 2, warnanya biru ya. Dan untuk konektornya atau pick-nya sendiri ini kotak seperti ini. Oke. Untuk aksesoris dan senjatanya kurang lebih seperti itu saja ya. Kita kembali lagi untuk escuchon-nya ini. Di sini bisa dicopot-copot ya menjadi 11 beat stave. Untuk cara copotnya sendiri adalah seperti ini. Di sini kita copot terlebih dahulu. Kemudian yang ini juga kita copot. Yang sini dulu aja. Seperti ini. Kemudian selanjutnya seperti ini. Kemudian yang ini kita copot juga. Seperti ini. Kemudian yang ini kita copot seperti ini, sebentar, kayak gini. Dan ini juga seperti ini, dan yang terakhir adalah ini. Sebentar, kayak gini. Dan ini adalah part former ya. Ini adalah part yang digunakan ketika mode shield saja. Namun ketika beat stave-nya terbang sendiri atau ketika beat on foam ini tidak dipakai. Kemudian yang 2 ini
Masing-masing bisa dicopot ya bagian abu-abunya ini, kemudian bagian ini kita tutup seperti ini. Di sini juga seperti ini. Kemudian yang ini kita lepas juga seperti ini, dan yang satunya juga seperti ini. Dan totalnya ada 11 ya. Untuk pit stave-nya ini kurang lebih seperti ini, kayak gini. Terus untuk pit on foam-nya di sini tidak akan saya praktikkan ya. Kalian nanti bisa lihat di video action pose-nya saja berikut ini. Dan untuk pembahasan dari aksesoris maupun senjata dari Gundam Aerial kurang lebih seperti itu saja. Dan langsung saja kita lihat beberapa action pose dari Gundam Aerial ini menggunakan senjata-senjatanya berikut ini. Yuk! Untuk kesimpulan dari HG Gundam Aerial, menurut saya ini bagus, memiliki desain serta siluet yang keren seperti ini dengan detail-detail yang bagus juga, memiliki separasi warna yang cukup akurat meskipun masih membutuhkan foil sticker, dan yang sangat disayangkan adalah cell unitnya. Untuk yang sudah prepend hanya bagian dada saja, sedangkan untuk kepala, kedua kaki, dan bagian backpack membutuhkan foil sticker ya, karena tidak ada yang prepend. Kemudian untuk artikulasinya di sini sudah bagus, meskipun lebih bagus artikulasi kaki milik Gundam Levrit yang sebelumnya. Untuk senjatanya sendiri di sini sudah cukup lengkap seperti beam rifle, shield maupun beam sabernya. Dan tentu saja gimmick pit on foam juga ada ya, dan itu nilai plus dari kit ini. Dan untuk kekurangannya sendiri masih ada seperti simline maupun nakmak, jadi perlu ekstra kerja lagi untuk menghilangkannya. Dan untuk kelebihan serta kekurangan dari kit ini kurang lebih seperti itu saja. Apakah saya akan merekomendasikan kit ini? Kemungkinan besar saya akan merekomendasikan kit ini untuk dikoleksi ya, kalau harganya sudah cukup normal. Dan kesimpulannya kurang lebih seperti itu saja. Untuk penilaiannya sendiri saya akan memberikan nilai 8 dari 10 ya untuk kit ini, karena memang bagus. Dan untuk video reviewnya kurang lebih seperti itu saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik tombol like dan subscribe. Dislike juga tidak masalah, serta jika ada pertanyaan, kritik maupun saran, sampaikan saja di kolom komentar seperti biasanya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.